roti pakai uang cash nggak boleh. Jadi lucu, negara Indonesia harus QRIS. Jadi ya lu pasti bisa kan beli pakai kris, ya lu beliin aja tuh nenek-nenek, nanti duit cashnya sama lu selesai. Ngapain lu teriak-teriak marah-marahin kasir? Kita tuh ya sebagai manusia jangan dungu sok-sok mau merem sama teknologi. Mbaknya bilang nggak bisa, bisanya pakai kris. Ntar kalau si neneknya bayar pakai kris, tombak panas itu panik, panggil Densus, heboh. Kalau dia punyanya kris pati album dan CD-nya dijual terpisah. Halo guys, kembali lagi ke channel gua Tunggal Wisesa. Dan kali ini ada video viral banget guys. Gua nggak tega nonton video ini guys. Lo bayangin guys, nenek lo sendiri datang jauh-jauh, udah antri, pegang duit cash di tangan cuma buat beli roti guys. Ditolak guys, cuman gara-gara nggak punya kiris guys, bayangin. Nah, ini videonya viral banget guys. Ada nenek yang kebingungan karena nggak bisa bayar pakai tunai. Kan dia kan nenek-nenek guys, wajar kan kalau nggak bisa kiris, nggak punya ATM yang bisa kiris gitu guys. Nah, ini untungnya ada pahlawan tanpa jubah guys. Nah, seorang mas-mas yang langsung bayarin si nenek itu dan dia nggak tinggal diam guys. Dia kasih tegas ke pegawainya yang dianggap terlalu kaku, terlalu SOP. Ini kan bukan soal SOP lagi guys. Ini soal kemanusiaan guys. Nah, ini jujur ini tamparan keras buat kita guys. Teknologi kita emang maju, tapi kemanusiaan jangan sampai mundur dong guys. Bener kan? Nah, di video ini kita lihat kejadiannya dan lihat reaksi netizen guys. Yuk nonton video ini guys. kalian nggak mau kasih sama dia, apa maksudnya? Hah? Iya, itu makanya aku bilang uang cash itu harus kalian terima. Masa harus QRIS? Nenek-nenek itu kan nggak ada QRIS-nya. Gimana? Udah telepon itu bos kalian dulu, cepat. Belajar kalian. Apa? Ini masa uang bayar cash mereka tidak mau? Apa maksudnya? Nenek-nenek itu beli apa? Dia nggak ada QRIS. Nah, gitu kan? Mesti QRIS. Nenek itu nggak nuduh saya. Mesti uang apa? QRIS, nggak bisa uang cash. Maksudnya gimana? Iya, itu yang saya bilang. Ini uang Indonesia bukan? Abang jual jangan bela-bela yang salah dong. Kayak ginian. Gini aja, kita ke sana sebentar. Pulang, Aku sekalian beli minum nenek. kaki datang kaki nenek dijatuh sama sama tukang ojek. Jadi ini neneknya ini mau beli apa? Beli roti pakai uang cash Nggak boleh. nggak boleh. Jadi lucu, negara Indonesia harus QRIS. Jadi nenek yang seperti ini nggak ada QRIS-nya gimana? Nah, jadi ini perlu diperhatikan ini. Iya, nenek mau beli nggak pakai uang cash, pakai ini. Kalian tahu video abang-abang yang marah-marah sama kasir roti gara-gara ada nenek-nenek yang mau beli roti tapi nggak bisa beli pakai duit cash. Itu abang-abang gue rasa dari gua sebenarnya receh banget loh penyelesaiannya. Ya lu pasti bisa kan beli pakai kris, ya lu beliin aja tuh nenek-nenek, nanti duit cashnya sama lu selesai. Ngapain lu teriak-teriak marah-marahin kasir? Kita tuh ya sebagai manusia jangan dungu sok-sok mau merem sama teknologi. Ya emang itulah dunia beserta teknologinya. Kita tuh ya harus melek teknologi, kita harus ikut dengan kemajuan zaman. Sebenarnya kan pembayaran cashless itu sangat-sangat membantu kita ya. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak bawa cash. Kita nggak mesti drama-drama duit pas atau uang kembalian kurang. Kita juga terhindar dari praktek-praktek penggunaan uang palsu. Terusnya untuk penggiat usaha ya, untuk pemilik usaha, penggunaan cashless dalam usahanya kayak restoran atau modelan roti gitu, itu tuh bagus banget. Karena apa? Manajemennya itu lebih transparan, lebih jelas. Jadi nggak ada transaksi cash. Jadi resiko untuk kayak kasirnya nyolong-nyolong duit cash gitu ya, itu tuh nggak ada. Jadi semuanya itu transfer langsung ke rekening perusahaan atau rekening ownernya. Itu bagus banget, menghindari banyak sekali kejahatan-kejahatan urusan uang. Jadi memang ribetnya itu ya kalau kita kehilangan sinyal, kalau kita ya memang ya kayak nenek-nenek itu gitu kan. Cuman kan kita sebagai yang lebih muda ya kan kita bisa bantuin. Ngapain kita harus teriak-teriak marah-marah? Terus marah-marahnya sama kasir yang dimana dia juga kerja. Kayak apa sih? Enggak bikin lo keren. Kayak alay.
Laki lagi. Kebetulan gue sering banget mengalami kejadian kayak gitu. Tapi bedanya ini bukan lagi beli roti O. Jadi gue sering nongkrong di rest area, tepatnya di Indomaret rest area. Dan di situ tuh kayak sering banget gue ngeliat ada supir-supir yang mau ngisi flash atau e-money-nya untuk tap-tap tol. Tapi sistem di Indomaret itu error, rusak, atau bahkan udah close. Dan abang-abang supir ini tuh nggak punya m-banking atau nggak punya living mandiri. Lalu dia tanya ke gue, Mbak, bisa isiin ini nggak? Nanti saya bayar cash. Oh, boleh, silakan. Gue isiin. Nggak ada tuh gue marah-marah ke siapa ya, ke orang-orang yang punya tol gitu ya. Ini gimana sih ya, harusnya sistem tolnya itu dikasih cash dong. Ini gimana nih abang-abang supir yang nggak punya m-banking, nggak punya living. Enggak, alay. Sumpah, alay. Kejadian ini ternyata terjadi cuma karena si nenek mau beli roti, duitnya adanya cash. Mbaknya bilang nggak bisa, bisanya pakai kris. Ntar kalau si neneknya bayar pakai kris, tombak panas itu panik, panggil Densus, heboh. Kalau dia punyanya kris pati album dan CD-nya dijual terpisah, gimana? Bisa nggak? Padahal gini simple loh. Kalau lu punya otak dan hati ya, lu punya jiwa pengen membantu gitu ya. Berapa sih tuh nenek pengen beli roti sama minum? Tuh nenek kan bukannya pengen ngerampok, dia kan pengen beli. Dia belinya kan juga bukan pakai daun. Dia mau belinya kan bukan pakai janji manis. Pakai duit, pakai cash. Ambil cashnya, kasirnya kan tuh masih muda. Ngerti kris kan? Punya kris kan? Ya pakai krisnya. Kris siapa? Cristiano Ronaldo. Pakai krisnya, kris lu. Ambil cashnya, kelar. Tapi masalahnya enggak. Oh sorry, nggak bisa. Udah, that's it. King nggak ada jiwa pengen membantu. Nggak ada kasihan-kasihannya sama nenek-nenek. Lagian setahu gue menolak pembayaran uang pakai rupiah tuh bukannya juga pelanggaran ya? Nalo. Kalau waktu COVID iya gue ngerti. Tapi yang ini udah enggak. Hati lah, bantu orang dikit. Kalau lu udah tahu emang nih nenek kayaknya nggak ngerti, bukan alasan doang, bukan bohong nih. Bantulah. Lagian ini kan di Indonesia. Kalau habis bantu gitu kan biasanya dimarahin terus dipecat. Buat kopi tolong jangan ngambil jalan pintas terus habis itu si mbak-mbaknya dipecat. Enggak, di training ulang aja. Mungkin dia juga cuma bingung kali. Makasih. Sebenarnya banyak guys toko-toko yang bikin ribet pembelinya yang kayak begini nih. Dari zaman dahulu juga yang utama itu pembayaran pakai cash. Kris itu hanya alternatif karena nggak semua orang bisa pakai kris. Bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek itu belum tentu bisa pakai kris kayak kita. Kocak. Oke, kejadian lagi viral seorang nenek mau beli roti O tapi nggak punya kris karena roti O itu mewajibkan semua pembelian pakai kris dan dia cuma punya uang cash. Ya nggak semua orang kan ngerti soal cara teknologi apalagi sudah berumur. Dan ini juga menjadi polemik karena BI sendiri itu masih mengatakan kalau pembayaran secara tunai atau menggunakan rupiah itu masih sah di Indonesia ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat sebuah perusahaan menolak pembayaran secara cash atau menggunakan rupiah. Cuma di sisi lain, karena aku juga sempat dan masih menjadi konsultan beberapa perusahaan ya, memang di bidang digital, tapi mereka juga sering cerita kalau sering terjadi fraud ya atau kecurangan itu karena dari sisi pembayaran cash biasanya. Jadi ditilepnya dari situ. Jadi diterima cash, ditulisnya berapa, udah di input, oh udah masuk, ternyata nggak disetor. Itu banyak sekali terjadi. Makanya beberapa perusahaan besar, apalagi yang outletnya banyak, daripada dia pusing menyediakan juga kembalian, lalu ngitung input, setor dan lain-lain, ya sudah dia mewajibkan semuanya menggunakan kris. Dan ini sebenarnya simple ya, harusnya karyawannya juga diajarin empati ya, jangan cuma SOP doang. Kamu wajib kris, nggak boleh nerima cash, kan bisa juga kan, sesimpel kayak karyawannya ya udahlah bayarin pakai krisnya mereka, cashnya diterima, kan nggak nyolong juga si nenek itu. Nah inilah polemik ya sebenarnya. Jadi beberapa perusahaan itu hanya memikirkan mengajarkan karyawannya itu SOP, jadi karyawannya jadi kayak robot, jadi kehilangan empati. Gimana menurut kalian? Coba deh komen. Maaf ya Nek, di sini nggak terima uang cash loh. Uang cash udah nggak berlaku ya. Ini tahun berapa? Nek, kenapa Nek? Nenek mau beli roti buat cucu, tapi katanya nggak boleh bayar pakai cash. Kakak nggak punya hati. Kue yang cakep se-Indonesia gini aja punya hati kak. Masa nggak bisa bayar pakai cash? Kalau kakak punya hati, bayarin lah neneknya, jangan cuma ngemeng. Oh iya, bener juga ya. Nih, dasar nggak punya hati. Kris itu kan diciptakan untuk apa? Untuk mempermudah kan ya, untuk mempermudah kita transaksi. Nah, kenapa atuh itu salah satu outlet ya, sebut saja O gitu. Ngapain ada orang belanja nih, nenek-nenek mau beli roti tapi nggak bisa karena dia mau bayar cash karena harus pakai kris.
Kan prinsipnya kris dibuat itu untuk mempermudah. Jadi kalau yang terbiasa menggunakan pembayaran online atau menggunakan aplikasi atau kris itu lebih dipermudah, dan harusnya kris itu sebagai opsi bukan kewajiban. Jadi jatuhnya yang tadinya mau mempermudah malah jadi mempersulit. Ngapain sih? Aneh. Nih harus jadi pelajaran buat owner-owner yang lain atau outlet-outlet yang lain. Kalau memang mau bikin kebijakan menggunakan kris, ya udah sebagai opsi, nggak usah sebagai kewajiban atau keharusan menggunakan itu. Karena nggak semuanya orang pakai kris. Paham? Terima kasih. Setelah kemarin sukses ngebela seorang nenek dari kasir roti O yang zolim, sekarang si abang kembali membuat pernyataan siap membela si kasir roti O tersebut kalau sampai dipecat sama perusahaan. Bahkan si abang sampai ngasih nomor HP-nya buat dihubungi. Ya, ternyata perhatian juga ya abangnya ini. Ya, pesan saya satu sih, cuma buat mbak kasirnya aja. Saya salut sama mbak kasirnya ya, karena sudah setia mempertahankan aturan di mana kamu cari makan. Ya, semoga perusahaan memperhatikan dedikasi ini dan diberi posisi yang lebih tinggi. Ada seorang nenek mau beli roti O ditolak karena ternyata pembayarannya itu hanya menerima secara kris. Itu kejadiannya kemarin, jadi ceritanya ada seorang nenek-nenek mau beli roti O, nah dia ini cuma punya uang cash. Toko tersebut ternyata hanya menerima pembayaran secara kris ataupun cashless dan tidak lagi menerima secara cash. Terus ada seorang bapak datang ngebantu nenek tersebut dan ngeviralin kejadian ini. Jujur bagi aku sendiri, metode pembayaran cashless itu amat sangat membantu dan sangat efisien. Tapi kadang-kadang kita kesel juga nggak sih pas kita lagi nggak ada saldo dan cuma punya uang cash, ternyata toko tersebut tidak menerima uang cash. Apalagi ditambah tidak semua orang itu punya m-banking, apalagi kris. Jadi seharusnya metode pembayaran cashless itu ya jangan jadi pilihan terakhir, masih bisa pakai cash, masih bisa juga pakai kris. Kasian juga sama orang-orang yang memang tidak punya m-banking ataupun para orang tua yang nggak ngerti masalah kayak gini-gini. Ya, dari video ini kita belajar satu hal guys. Simple tapi ngena banget, yaitu jadilah manusia sebelum jadi robot SOP guys. Nah, jujur gue salut banget buat mas-mas yang ngebantu nenek-nenek itu guys. Gue harap kalau nanti ketemu kejadian kayak gini lagi dimanapun, kayak di minimarket, di bandara, kayak kita nggak cuma ngerekam doang guys, tapi kita membantu guys. Kita ada rasa kemanusiaan gitu guys. Mungkin 10.000, 20.000 itu kecil buat kita guys, tapi buat nenek itu kan itu soal kebahagiaan guys. Katanya dia mau ngebeliin cucunya guys, bayangin. So ya itu dari gua, jangan lupa berbuat baik hati hari ini guys. Ya thanks sudah nonton. Yang kalau kalian enjoy, like ya, subscribe yuk, tulis komentar kalian di kolom komentar guys. Terima kasih.